Samsung punya lini ponsel lipat yang baru di Galaxy Z Flip. Banyak yang mengira ponsel ini tuh lebih cocok dipakai buat perempuan. Iya, salah satunya karena candaan ini ponsel buat TikTokan lah, bentuknya seperti tempat bedak lah. Tapi gue sih sebenarnya pengen menghapus stigma itu. Karena cowok pas nggak sih atau cocok nggak sih pakai Samsung Galaxy Z Flip ini? Ngomongin desain, sebenarnya ponsel dengan konsep lipat memang sudah ada sejak dahulu. Tapi Samsung punya inovasi berbeda karena layarnya yang bisa dilipat, seolah ada dua layar di bagian atas dan bawah. Kalau dibuka secara keseluruhan, ponsel ini mempunyai ukuran layar 6,7 inci Full HD Plus yang sudah pakai panel AMOLED. Sebenarnya lumayan banyak ponsel dengan ukuran 6,7 inci dan gue nggak ada masalah untuk memegangnya, apalagi dengan tangan yang sebesar ini. Tapi ini pengecualian saat menggenggam Galaxy Z Flip. Perlu penyesuaian diri sih untuk men-scroll ponsel ini, kayak kurang penuh gitu saat dipegang. Bagi pengguna cowok mungkin ini sesuatu yang sedikit kurang memuaskan. Karena ada ponsel lipat, ada engsel di antara layar ponsel ini. Engselnya sih terlihat sangat kokoh dan kuat ya. Jadi rasanya jaminan mutu soal kualitasnya, walaupun sudah dibuka tutup secara normal ataupun ekstrim. Agak sedikit mengganjal karena engsel tadi semulus-mulusnya men-scroll dari atas ke bawah atau sebaliknya ada semacam jendulan di tengah layar. Nggak ganggu banget sih, tapi lumayan kepikiran. Sekarang kita cek sekujur sisi-sisi bodi Galaxy Z Flip-nya ya. Di bagian atas sih nggak ada apa-apa kecuali satu lubang mikrofon. Sementara di posisi kiri hanya satu tempat untuk menaruh kartu SIM. Seperti Galaxy Fold, Z Flip ini tidak mendukung slot micro SD. Nah, di sebelah kanan sisi kanan bodi terdapat tombol volume up and down dan satu tombol power yang berfungsi juga untuk fitur pemindai sidik jari. Nah, di bagian bawah terdapat lubang USB-C untuk mengisi daya baterai, memindahkan data, dan tambahan aksesoris seperti earphone. Ya, Z Flip ini nggak ada lubang headphone jack 3.5 mm. Masih di bagian bawah, di sebelah kanannya ada lubang mikrofon dan satu speaker. Nah, bila kita perhatikan di sebelah kanan terdapat tombol volume up and down dan juga satu tombol power yang berfungsi untuk memindai sidik jari. Ngomongin soal fitur pemindai sidik jari, kenapa ya Samsung nggak menempatkan fitur pemindai sidik jari di dalam layar dan malah memilih tetap pakai tombol fisik? Padahal handphone ini kan udah termasuk mahal. Karena layar yang bisa dilipat itu sudah termasuk unik. Lebih menariknya lagi, Samsung menambahkan layar sekunder atau tambahan berukuran 1,1 inci Super AMOLED di bagian depannya, yang sebenarnya sebuah layar tambahan yang kurang berfaedah. Kenapa? Karena layar sekecil ini tuh nggak bisa baca notifikasi masuk kayak email, WhatsApp, dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya tetap harus dibuka, ribet. Sebenarnya layar sekunder ini bisa juga untuk mengambil kamera selfie, walaupun ukurannya sih yang kecil, bahkan lubang hidung gua pun nggak bakal masuk ke dalam satu frame. Bercanda. Sekarang ngomongin performa, Galaxy Z Flip dibenamkan dengan prosesor Snapdragon 865 Plus bersama ROM 256GB dan RAM 8GB. Sudah termasuk spesifikasi yang bukan sembarangan sih. Jika ngomongin kemampuan untuk melakukan multitasking ataupun bermain game, gak usah diragukan lagi, tentu dilibas dengan sangat mudah. Untuk bermain game berat kayak Call of Duty pun nyaman dan gak ada masalah. Dipakai lama-lama, dari pengalaman sih gak sampai panas berlebihan gitu. Untuk menonton aplikasi seperti YouTube pun asik, baik dalam posisi full ataupun dalam posisi terlipat. Maksudnya lipat setengah. Di masa depan sih Samsung pastinya akan mendorong aplikasi-aplikasi ini untuk mendukung bentuk lipatannya seperti Galaxy Z Flip. Oh ya, dari hasil benchmark menggunakan aplikasi Geekbench, ternyata hasilnya nggak mengecewakan kok. Ini sih hasilnya. Dengan baterai berukuran 3300 mAh, dual baterai system, serta kemampuan fast charging 15 watt, cukup aman sih untuk diajak beraktivitas seharian. Kamera yang dimiliki ponsel ini cukup, tidak terlalu wah, tapi juga nggak kurang-kurang banget sih. Fitur bawaannya pun termasuk ya biasa aja dibandingkan dengan ponsel flagship Samsung lainnya. Saat untuk memotret dalam kondisi normal sudah pasti nggak ada lawan, baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Fitur bokehnya pun juga dapat banget, sementara makronya masih juara.
Di kondisi kurang cahaya nih agak keteteran, walaupun masih dalam tahap oke alias bisa dimaklumin. Walaupun cuman 2 lensa dengan resolusi yang nggak tinggi-tinggi banget, cukuplah untuk kamu bisa bermain-main kayak di Galaxy S20 atau di Galaxy S20 Plus. Kalau kamera selfie-nya sih masih oke, apalagi ditambah fitur beauty yang bikin wajah kamu jadi lebih rupawan 10%. Karena memang nggak terlalu over kayak ponsel lainnya. Ada fitur yang menarik nih ketika kalian menggunakan kamera belakang. Jadi pengguna pun bisa menggunakan fitur ini agar layar depannya ikut menyala. Ini cocok juga buat kalian yang ingin berfoto ala selfie tapi pakai kamera belakang. Oke, segitu aja review gue soal Samsung Galaxy Z Flip. Kalau kalian suka, klik tombol like, share juga ke teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa subscribe channel YouTube uzone.id. Dan sampai jumpa di review gadget yang lainnya.